mengembang sampai para sahabat, sampai pada Muawiyah, sampai masa puncak keilmuan itu adalah di masa Abbasiyah. Di masa Abbasiyah itu ilmu sudah berkembang, bukan hanya ilmu agama tapi sudah berkembang yang lebih jauh lagi. Ada ilmu kedokteran. Al-Khawarizmi itu ahli di bidang matematika. Al-Ghazali itu di samping tasawuf adalah ahli kedokteran. Nah, ada lagi ilmu farmasi. Ilmu farmasi, ilmu kimia, ilmu fisika. Nah, maka kalau kita rentetkan ke sini, ya kita rentetkan ke sini, maka sesungguhnya ilmuwan itu kira-kira masuk menjadi penerus pengembang keilmuan dari risalah yang ada. Nah, sehingga ini kalau saya mengatakan boleh dimaknai ulama dalam arti teks seperti ini, tapi bisa dikembangkan menjadi yang lebih luas. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah wa qaulul ulama'i, ini adalah yang berkata ulama ini pada teks keagamaan. Nah, cuman kita kembangkan bahwa sisi-sisi lain keulamaan itu, sisi-sisi intelektual, orang-orang intelektual itu bisa jadi menjadi wilayah itu. Nah, di Indonesia contoh seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia itu yang diwadahi bukan hanya sekedar ulama, tapi juga para ilmuwan lain. Nah, ini gambaran bahwa Majelis Ulama Indonesia itu bukan hanya ulama yang diwadahi, tapi orang-orang yang memang berkompeten memiliki ilmu pengetahuan yang lain. Nah, ini implementasinya seperti itu. Nah, maka ulama itu memiliki makna luas. Nanti bisa sampean semua ini menjadi ulama-ulama. Bisa ulama agama, bisa ulama masuk ke wilayah intelektual tadi. Nah, nek enggak masuk ulama ya diulamakne dhewe. Nah, lah nek awake dhewe sapa? Saya ini ulama. Ulama apa? Yes, pokoknya ulama. Nah, terus dawe ulama inna min syarti taubati, bahwa sesungguhnya syarat dari taubat. Berarti ini sebelumnya kan ada penjelasan tentang kalau taubat itu berarti kan sebelumnya ada dosa. Ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu mudah didefinisikan. Misalkan zina itu dosa besar. Ya. Tapi dosa kecil itu definisinya sulit. Wong kalau di pondok itu dosa kecil ini cah lanang delok cah wedok itu loh dosa. Ya. Kecuali sing delok wuto. Nah, itu ndak dosa. Karena piye delok kan gitu. Apalagi di medsos di dunia sekarang. Dosanya itu kecil itu mudah. Paling sing lanang-lanang iki bukake nek bengi ngono paling ya gambare celek. Misalkan sing lanang-lanang sing wedok-wedok bukake gambare cowok misalkan. Loh itu kan sudah orang lain. Tapi ada yang argumentasi, ini kan gambar. Ini kan gambar enggak orang. Nah, ini adalah ranah-ranah yang kecil. Nah, maka ketika inna min syarti taubat, syaratnya taubat itu berarti sebelumnya ada dosa. Ya entah dosa kecil, entah dosa besar. Yang akhirnya kita diperintah untuk selalu istighfar. Setiap sholat kan pasti istighfar. Tapi sing wiridan, enek sing biasanya bar salat kan melayu. Salam sitok langsung melayu. Pernah? Salami assalamualaikum warahmatullahi sitok melayu. Sing salam sitoknya keri. Ada yang begitu. Ada yang saking telat mikirnya, wis bar salam dua sak kencengnya, ternyata sik ngurusi bacaan. Gandang salam-salam. Nah, inna min syarti taubati, sak temene syarat taubat iku al-iqla'a, niku ninggalake dosa. Nah, syaratnya orang yang bertaubat ini menurut qaulil ulama itu adalah kudu meninggalkan apa namanya? Meninggalkan ninggalake dosa. Nanti setelah itu yang dilakoni apabila dosa-dosa mari ngene iki lho,
wis ora nglakoni neh. Dadi bar ndowuloki gambar maksiat-maksiat terus dadi ora. Ini namanya taubat. Nah, syaratnya adalah al-iqla'in tadi, ninggalake dosa. Jadi dosa-dosa yang dilakoni itu ditinggalkan. Kuwi abot. Mergo biasane bar ngono ya lali juga loh. Apalagi dosa kecil itu sulit. Saya membayangkan di era medsos itu tidak ada sehari pun yang tidak melaksanakan dosa. Lah piye wong kadang di medsos itu muncul dhewe lagu joget. Ya, kan muncul sendiri kan itu. Kan muncul sendiri tanpa kita minta. Dia itu saking aweane. Saking aweane itu dikene awake dhewe. Lah awake dhewe iki padahal mau nek gak didelok kan mubadir. Ya, kan begitu kan. Nah, terus walaat malam sejone kuat ai layang udah. Setelah tidak menjalani dosa yang sudah dilakukan, niku terus yang kedua itu memiliki niat kuat, ya, niat kuat niku untuk tidak mengulangi. Jadi wis gak nglakoni sing kuwi. Yang kedua setelah itu niat kuat sekali, wis pokok ora baleni. Cara kapok itu tenanan, tidak kapok nempo ya lombok kok jadi sasaran. Kan biasanya kowe kapok lombok kok kapok tenan. Jawabannya kan kapok lombok. Kapok lombok itu dia koyok yo tapi setelah itu balik neh. Nempo kok lombok menjadi sasaran. Sama dengan kambing hitam. Mengapa kok kambing dijadikan kambing hitam? Kapok lombok. Napa ngene kira-kira ya? Nek bar mangan pedes wi kan engko mari terus mangan neh. Kira-kira ngono. Lah lomboke nggih sasaran. Napa kok gak kapok bawang? Nek kerupuk bawang, nek kapok lombok. Nah, ini menjadi sasaran. Nah, jadi ada niat kuat sekali untuk tidak menjalani dari apa yang sudah dilakoni. Jadi wis gak nglakoni, setelah itu dipatoki dia tidak akan mengulang. Cuman yang harus kita pahami bahwa kita harus mengerti tentang mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Ini saya yakin kalau kita tidak ngaji itu tidak ngerti ini dosa atau tidak dosa. Makanya mengapa diperintah untuk membaca, diperintah untuk menulis, diperintah untuk ngaji, diperintah untuk belajar itu supaya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Setiap Jumat itu kan ittaqillah, itu kan mesti diolingne karo khotib, mari untuk selalu meningkatkan takwa dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Pertanyaannya, lah apa sing diperintah? Nih, apa sing dilarang? Nah itu kalau dia nggak ngaji kan nggak tahu. Maka harus belajar. Nah sama dosa tadi, mana yang kategori dosa besar, mana yang kategori dosa kecil. Kalau nggak belajar, nggak ngaji, pasti nggak ngerti. Nah dengan sebutkan 50 dosa besar, nggak ngaji kan nggak tahu. Atau sebutkan 7 dosa kecil, apa kira-kira? Pasti semua definisi itu terkonsep menurut pendapatnya siapa, kan gitu kan? Jadi ini masuk dosa kecil, ini masuk dosa besar lah. Taubat ini adalah baik yang dosa kecil maupun yang dosa besar. Angel untuk menjalani ini. Wong sekarang tobat loh sesuk balik neh. Tapi ditanyanya apa balik neh? Kan enggak sengaja. Kan enggak sengaja kan gitu. Nah, terus innama sak temene barang duhu. Padha ngalap sapa ulama min qaul mau bitorikil istibyad. Nah, maka ini adalah dari pendapat yang diambil oleh ulama. Jadi syaratnya tobat itu gak ngelakoni dosa sing wis dilakoni, dan dia yang kedua adalah sudah betul-betul ingin untuk mencegah secara kuat tidak akan mengerjakan dosa berikutnya. Nah, idzin nadimu. Nah, kanggo kacamata ini tadi masalahnya kan
ganteni. Krana utawi barang kang getun. Nah, ngalai saya ning atase suwiji-wiji minal lawazimi. Iku minal lawazimi. Tetep setengah saking pira-pira pestene. Al ikla'u iku al ikla'u tinggalane dosa wal asmulan sejo kuat Allah yauda ing dalem ing yen ora baleni sapa wong. Nah, ini dikuatkan bahwa ketika menjalani sesuatu yang arah dosa tadi, dia akan menguatkan diri, tidak akan mengulangi. Nah, jadi kuncinya sebenarnya dua rangkaian ini tadi ya hanya tidak mengulangi apa yang sudah dikerjakan, tapi ada niatan kuat, dia tidak akan mengulangi yang namanya dosa itu. Nah, jadi ini yang disebut dengan taubat lah. Kalau tobatnya itu serius, tahu serius, tenanan, itu namanya taubatan nasuha. Cuman gini, yang namanya manusia itu kan al insanu makhalul khoto. Manusia itu adalah tempatnya lupa, lali. Hafalan itu hafalan saja kadang kan kita sering lupa, tapi nek nyanyi tidak. Nah, nek nyanyi itu sampai ngelindore itu nyanyi. Nah, sing wedok-wedok kan gitu, sing lanang-lanang kadang sing seneng sholawat ndak lah, sholawat tapi wayahe koncone nyanyi panggah sholawat. Mergo sing disoni mek itu tok. Nah, maka juga saya membayangkan benar ini ada metode, jalan dan cara untuk taubat ditunjukkan tadi, nggak ngelakoni sama akan betul-betul dia akan kuat untuk mencegah. Tapi ketika kita hubungkan bahwa manusia itu adalah tempat lupa. Nah, ini juga bingung juga. Manusia itu sering lupa juga, tempatnya lupa. Nah, manusia itu bukan malaikat. Malaikat itu kan nggak pernah dosa, nggak pernah salah. Tapi manusia juga bukan syaitan yang selalu salah. Jadi manusia itu baina malaikat wa baina syaiton. Pokok nek rodok miring eleke berarti kancane syaitan. Nek cenderung nganan apik berarti ini sing arep dicatet karo malaikat. Nah, posisi di tengah inilah ketika kita hubung-hubungkan tadi ini mengalami satu kendala yang sulit juga. Nah, apa kira-kira untuk selalu bisa mengingat? Nah, perintahnya supaya kita selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Mengapa kok ingat kepada Allah? Supaya terjaga. Sing lali-lali tadi loh. Nah, sing lali-lali tadi supaya terjaga. Nah, untuk melaksanakan zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat, itu bisa dengan tidur, bisa dengan berbaring, bisa dengan berjalan, bisa dengan menjadi aktivis, bisa dengan puasa. Nah, posisi realnya, real orangnya, realnya itu di posisi dimanapun dia berada, posisi seperti apapun dia, tetap mengingat kepada Allah. Sehingga ini menurut saya, kalau dawe ulama tadi menyebutkan beberapa ini tadi, maka ketika kita tarik, saya nambahi, maka ada pendapat lain, untuk mencegah ini caranya, strateginya adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, pasti takutnya kepada Allah. Jenengan kuwendel melakukan hal jelek karena pasti lupa dengan Allah. Masa kecil saya itu kan dulu diceritani, setiap hari ada malaikat yang mencatat amal kebaikan kita dan ada yang mencatat amal keburukan kita. Nah, pada saat kita masih kecil, kita berjalan menjalani hidup, itu kok setiap hari kelingan malaikat tuh mau melakukan keburukan itu wedi loh. Kok ndang dicatet ngene. Kok ndang dicatet. Padahal waktu itu mikir saya kan gini, nah malaikat bener nyatet itu gak kesel ya. Kan gitu kan. Ternyata direkam kan kira-kira kan begitu. Nah, sama itu baru ingat malaikat. Kalau ingat Allah,
dimanapun kita berada misalkan, maka kita juga akan tidak berani untuk berbuat salah juga. Nah, posisi orang ketika supaya dia tidak melakukan dosa, walaupun ada metode untuk taubatnya dengan tadi sebagaimana yang disampaikan ulama tadi, maka cara untuk mencegah pada diri kita itu antara lain mengingat Allah itu. Kelingan nek dicatut malaikat sing elek engko piye, sing apik engko piye. Nah, ini menjadi bagian penting. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kita terus selalu memperkaya diri dan mendekatkan suka pada ilmu. Saya nggak tahu jenengan ini termasuk suka ilmu atau tidak. Kalau misalkan jawabannya suka, saya tanya, berapa kali sehari membaca? Nah, misalkan saya setiap hari membaca Pak, tapi membaca WA. Nah, misalkan karena ada di dalam masjid orangnya pakai WA kok usuk lah, rumangsane deres ngaji itu. Bareng dicedhik itu kok maca WA sing wis berapa waktu gak diwaca. Nah, itu kan. Nah, dipikir darai ada aplikasi Al-Qur'an dibuka terus tinggal darus. Ternyata enggak. Nah, ini menjadi bagian. Nah, ada lagi ini di Sowetel. Sowetel. Karena rasa-rasa darus, jadi diunggah nih loh. Kesuaranya kok apik sing darus. Ndak kok bano HP. Enek ada apik HP. Nah, teknologi namanya. Nah, maka kita harus mengembangkan pengetahuan, mengembangkan sisi keilmuan, membaca, terus mengetahui hal-hal sisi baik dan buruk itu hal yang wajib. Maka disinilah kita akan terjaga untuk mengurangi bahwa kita akan berbuat yang namanya dosa. Walaupun ada orang wis karena saya wis ngerti carane tobat, dilakoni sik kok baru tobat, itu juga gak boleh. Nah, juga gak boleh. Nah, maka dari itu pesan saya sebagaimana yang didhawuhne ulama tadi, kita harus mengevaluasi diri, membaca diri kita itu kira-kira kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin dulu diutang rati sahur. Nah, enak sing begitu. Mungkin dulu tahu jejek kancane tapi ora rumangsa salah. Nah, ini hal-hal ini dievaluasi. Nah, nanti baru di cross check bagaimana menjadi ini. Nah, karena kita sifat manusia juga lupa, tapi kita dikasih petunjuk oleh ulama ini bahwa kalau kita sudah melaksanakan dosa harus tidak boleh menjalani lagi dan punya ada niatan kuat supaya tidak kembali. Yang baris berikutnya tadi saya cek sekilas juga begitu untuk menguatkan bahwa seseorang itu tidak ingin melakukan hal yang lagune Roma kan juga ada kan. Jadi nek salah itu gak oleh 2 kali. Enak sing hafal ndak lagune Roma. Nah, ini lali ya. Ini kan generasi milenial sudah gak kenal dengan Roma. Saya lupa. Saya pikir ini generasi Roma, ternyata generasi milenial. Nyanyiannya sudah gak begitu. Ya sudah sholawat lah. Sudah sholawat. Kalau generasi saya itu Bang Haji Roma Irama, itu idolanya. Nah, jadi kehilangan tongkat itu tidak boleh 2 kali. Melakukan kesalahan tidak boleh 2 kali. Cukup 1 kali menjadi 1 pengalaman, menjadi 1 pembelajaran, setelah itu tidak boleh terulang lagi. Nah, saya pikir itu para rekan-rekan kita besok akan disambung oleh Gus Wahab lagi. Tapi pada intinya dawuhnya ulama tentang taubat ya, maka caranya itu tadi, tidak boleh melakukan dosa sekaligus ada niatan sangat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini menjadi bagian penting. Yang terakhir yang saya pesankan bahwa rekan-rekan kita ini adalah generasi masa depan yang akan meneruskan langkah perjuangan dari generasi yang atas rekan kita semua, ya termasuk saya, termasuk para atas-atas saya, maka harus tetap semangat
belajar mengabdi, belajar untuk berjuang, ini menjadi bagian penting yang mudah-mudahan dengan cara ini adalah menjadi orang yang akhirnya bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Karena kalau tidak bersama-sama dan tidak berkumpul dan tidak berkomunitas, maka untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain itu lebih kecil. Nah, dengan cara bersama-sama ini, insya Allah akan bisa memberikan, ada gesekan-gesekan yang akhirnya akan bisa membawa cepat diri kita untuk lebih dewasa. Saya pikir itu sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal yang kurang mohon maaf. Saya sampaikan selamat untuk melakukan aktivitas ini, kegiatan ini sangat baik sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.